Mungkin kalian sering dengar beberapa kisah Nabi yang menceritakan tentang kesabaran, ketaatan, dan mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabinya. Nabi Sulaiman dijuluki sebagai King of Solomon atau Raja Sulaiman di beberapa literatur. Raja yang mampu mengendalikan jin, setan, dan hewan, meninggalkan peninggalan yang misterius dan luar biasa. Sebuah cincin yang konon memiliki kekuatan magis, seperti cincin Nabi Sulaiman atau sering disebut dengan Ring of Solomon. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa jika seseorang memakai cincin Nabi Sulaiman, si pemakai cincin ini bisa membuat jin, hewan, bahkan raja iblis sekalipun bakalan tunduk pada pemakainya. Apakah itu benar? Mari kita telusuri lebih lanjut dan menonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang bijaksana dan penguasa yang hebat. Dalam banyak kisah, terutama dalam tradisi Islam dan Yahudi, beliau memimpin bukan hanya manusia, tetapi dunia jin dan binatang juga. Apakah semua itu mungkin hanya karena satu cincin? Cincin yang dikatakan memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam gaib. Cincin ini dipercaya menjadi alat yang memberi Nabi Sulaiman kemampuan yang luar biasa untuk memerintah makhluk gaib, membangun istana-istana yang megah, dan mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatan magis yang ada di cincin itu. Ada dua versi bentuk cincin Nabi Sulaiman. Versi pertama mengatakan cincin itu memiliki 4 sisi dengan kaligrafi berisi pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad yang ditulis dalam bahasa Arab. Versi kedua menyebut cincin ini memiliki corak berbentuk heksagon atau segi 6, mirip seperti bintang dengan beberapa ukiran kuno. Banyak kisah juga menyebutkan bahwa cincin tersebut adalah hadiah dari Allah dan turun langsung dari langit. Ada juga yang mengatakan cincin itu pemberian dari ayahnya, yaitu Nabi Daud. Karena saking populernya kekuatan magis cincin ini, sampai-sampai jadi rebutan para iblis atau manusia untuk bisa menjadi raja dan menguasai dunia. Cincin ini banyak sekali menjadi referensi cerita di film-film. Salah satunya The Lord of the Rings, menceritakan soal kisah seorang hobbit bernama Frodo mewarisi cincin tunggal yang dapat menghancurkan dunia, bersama dengan kejahatan yang baru saja bangkit kembali, yaitu Sauron, yang mengejar cincin tersebut untuk memperkuat kekuasaannya. Frodo bergabung dengan 8 orang lainnya untuk menghancurkan cincin tersebut dan mengalahkan Sauron, sang tokoh antagonis utama. Jadi sebegitu menyeramkannya kekuatan cincin ini. Sekilas menurutku cincin di Lord of the Ring sama Ring of Solomon ini mempunyai kekuatan magis yang sama mengerikannya. Maka dari itu, cincin Nabi Sulaiman menjadi incaran para iblis. Pernah dikisahkan cincin ini hilang ketika Nabi Sulaiman melepas cincin ini saat mau ke kamar mandi. Karena takut kotor kan ya, makanya cincin itu dilepas. Nah, saat itulah menjadi kesempatan emas sesosok iblis untuk mencuri cincin itu dan mengubah dirinya menyerupai Nabi Sulaiman agar tidak dicurigai para penjaga. Maka setelah itu Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi dan mencari cincinnya. Ternyata sudah hilang. Nabi Sulaiman sempat bertanya kepada para penjaga yang ada di sana, kemanakah cincin itu? Tetapi mereka malah meragukan Nabi Sulaiman dan mengira kalau beliau adalah sesosok jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Sungguh kejam tipu muslihat dari iblis itu ya. Sesaat setelah itu Nabi Sulaiman pergi dari kerajaannya dan mengembara sendirian mencari cincin itu.
Nabi Sulaiman bersedih seraya berdoa kepada Allah, dan doanya diabadikan di Al-Quran. Surat Sad ayat 35. Mendengar berita tentang hilangnya cincin Nabi Sulaiman, sesosok jin yang tadi mencuri cincin itu panik karena takut akan dihukum Nabi Sulaiman. Sontak secara spontan dibuanglah cincin tersebut ke dasar laut. Setelah mengembara cukup lama, Nabi Sulaiman sampai di sebuah tepi pantai. Beliau memutuskan untuk bekerja sebagai nelayan karena terpaksa, mengingat perbekalan semakin sedikit. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, cincin tersebut dimakan oleh seekor ikan yang kemudian tanpa sengaja tertangkap oleh jaring Nabi Sulaiman ketika sedang pergi mencari ikan. Ketika ikan tersebut hendak dimakan, betapa terkejutnya Nabi Sulaiman menemukan cincinnya yang hilang di perut ikan tersebut. Nabi Sulaiman sangat bersyukur sekali kepada Allah dan langsung kembali ke istananya. Namun legenda Nabi Sulaiman tidak berhenti di cincin. Dikatakan bahwa ada sebuah kitab yang disembunyikan atau mungkin telah hilang selama ribuan tahun yang berisi rahasia kekuatan gaib. Kitab ini sering disebut sebagai The Lesser Key of Solomon. Menurut beberapa cerita, kitab ini berisi mantra-mantra yang bisa mengendalikan jin, setan, bahkan raja iblis sekalipun. Di dalamnya ada beberapa bab atau chapter yang berkaitan dengan okultisme atau sihir dan beberapa simbol-simbol aneh yang biasanya disebut dengan sigil, seal, atau magic circle. Silahkan koreksi aku kalau salah. Di bagian chapter pertama yaitu Asclesia, memuat 72 nama demon atau iblis dengan simbol sigil dan pentagram mereka. Aneka bentuk dan rupa mereka tergambar di dalam buku ini. Buku ini katanya bisa memanggil 72 iblis yang tersegel di dalamnya dengan berbagai tingkatan kekuatan mereka. Tentu saja dengan beberapa ritual dan pantangan yang disebutkan di dalam buku untuk pemanggilan. Dan enggak boleh sembarangan orang melakukan ritual dari buku ini, atau bisa dikatakan belum berpengalaman lah. Bisa jadi iblis yang dibangkitkan, bukannya ngasih kekuatannya, atau bisa diperintah seenaknya sendiri. Yang ada kalianlah yang akan dikendalikan dan dimanipulasi demi keuntungan iblis yang kalian bangkitkan itu. Cukup serem juga ya. Tapi nggak semua iblis dipanggil untuk berbuat hal yang negatif. Seperti contohnya Baal. Bukan Baal di Genshin Impact lah ya. Baal ini bisa memberikan kemampuan yang tidak terlihat atau invincible. Bisa digunakan untuk bergerak tanpa diketahui dan memberikan kebijaksanaan untuk mendapatkan kekuasaan. Ada lagi Paimon. Bukan Paimon itu loh ya. Paimon ini memberikan kebijaksanaan dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti kesenian, sains, mengungkap rahasia alam, dan memberikan kekuatan untuk mengontrol orang lain. Gusion memberikan kemampuan pemahaman yang mendalam tentang hubungan sosial dan membantu memprediksi masa depan. Tapi perlu digarisbawahi kalau iblis-iblis ini biasanya licik loh ya, seperti yang aku bilang tadi. Setelah kalian mendapatkan kemampuan dari iblis yang kalian panggil, biasanya harga yang dibayar lebih mahal dari yang kalian minta. Jadi jangan ditiru di rumah ya. Perlu kalian ketahui, sebenarnya buku ini tidak ditulis oleh Nabi Sulaiman, melainkan seseorang yang identitasnya misterius yang membuat buku sihir ini dan memberi embel-embel King of Sulaiman yang terkenal bisa memerintah Raja Iblis yang paling kuat sedunia sekalipun, membuat Nabi Sulaiman menjadi tokoh paling terkenal di kalangan penyuka sihir dan okultisme. Jadi untuk mempopulerkan buku sihir sama aliran sihirnya itulah intinya.
Sebenarnya kalau pakai nama orang tanpa izin gitu bisa kena hak cipta nggak sih? Ada banyak teori tentang keberadaan cincin dan kitab ini. Beberapa percaya bahwa cincin dan kitab Nabi Sulaiman masih disembunyikan oleh kelompok-kelompok rahasia yang menggunakan kekuatannya untuk tujuan tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa kitab ini adalah kunci untuk mengendalikan kekuatan tersembunyi di dunia. Bahkan hingga kini, para pencari kekuatan supranatural masih berusaha menemukan salinan asli kitab ini. Cincin Nabi Sulaiman akan selalu menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Apakah itu hanya legenda? Atau mungkin hanya sekedar cerita? Atau itu hanyalah sebuah cincin biasa yang paling disukai Nabi Sulaiman sampai-sampai beliau enggan melepaskannya. Ngomongin soal kitab ini keberadaannya masih menjadi misteri. Tapi katanya sih salinan kitab ini masih ada di kalangan penyuka okultisme dan satanik. Jadi kalian jangan coba-coba baca bukunya loh ya, apalagi di fotokopi. Jangan ya Dek ya. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang topik kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share agar kita bisa terus mengungkap lebih banyak misteri di video-video berikutnya. Kalau kalian ada atau pengen request suatu cerita misteri, urban legend, atau konspirasi, silahkan share di kolom komentar ya. Aku akan bahas di video selanjutnya. Guys, bayangin aja deh ya, kalau tiba-tiba ada orang yang nemu 2 item paling OP sejagat nih, cincin sakti dan kitab sihir gunung. Kira-kira bisa langsung jadi penyihir sekelas Fireng atau Elaina atau Harry Potter gitu? Ya enggak lah. Yang ada kalian malah jadi nenek sihir yang disuruh Raja Iblis buat belanja sayur di pasar. Gak lucu ya? Diam kalian. Explosion.